Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hamdin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Di tengah kesibukan kita masih diberi kesempatan untuk bermajelis. Ini di antara bentuk karunia dari Allah yang besar, di antara bentuk nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu perwujudan atau implementasi dari ayat Ali Imran 185 yang sudah kita pelajari nih. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, maka faqad faz, maka dialah orang yang menang. Dan juga implementasi bahwa akhir ayat mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, bahwa kehidupan dunia itu kesenangannya hanya memperdaya kita. Maka kita diberi rahmat oleh Allah untuk didudukan seperti ini. Ini kan diantara cara Allah untuk menjauhkan kita dari neraka jahanam. Sebagaimana disampaikan bahwa hiasan atas neraka jahanam itu sangat menggoda, maka dikatakan gaya gravitasinya sangat besar. Maka istilahnya itu faman zuhziha. Kenapa nggak didahulukan udkhilal jannahnya, tapi didahulukan faman zuhziha, barang siapa yang dijauhkan? Karena secara asal orang itu tersedot ke sana, karena diliputi, memang keinginan terhadap neraka jahanam itu diliputi, bahkan membayar pun mau, bermodal pun mau, maksudnya. Jadi betotannya itu sangat kuat, maksudnya itu. Sehingga dikatakan faman zuhziha, barang siapa yang dijauhkan. Ya, jadi kan suruh memilih antara duduk di majelis dengan dolan, kan janjane aslinya mending dolan kan. apalagi kalau misalnya jenengan sugih, digoda dengan kekayaannya, mohon maaf, di waktu yang sama jenengan, mohon maaf, digoda oleh perempuan yang jenengan cintai, misalnya jenengan mencintai seseorang yang bukan hak jenengan loh ini. Kemudian hari ini misalnya di minggu pagi ini dua pilihannya jenengan ngaji atau mas. Wis toh mas, sekarang sama saya mas gitu. Jenengan punya uang, punya kekayaan, bisa loh jenengan kena subhat, dikatakan dalam dirinya lah tobat kan sesuk iso, tobat diampuni iso. Saya kiben lah. Ya kan? Saya dapat kisah dari temannya jenengan. Serius ke saya tentang temannya, enggak menyebut nama ya, ini sih bukan hibah. Ya. Beliau cerita betapa wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan bahwa faman zuhziha itu penting banget. Beliau cerita gini, saya itu punya teman-teman SMP. Kalau jangan kenal, mudah-mudahan nggak kenal. Beliau cerita teman SMP saya itu reunian, ketemu akhirnya dengan cinta lamanya, gitu. Ketemu lagi. Dulu miskin, sehingga nggak diterima lah cintanya. Bareng wis dadi saiki sukses, punya toko bangunan. Saya nggak tahu yang mana, saya juga nggak tahu orangnya ini. Ini hanya ibro yang diambil. Ternyata setelah sukses itu bertemulah lagi dengan teman SMP-nya itu ketika reunian itu. Yang terjadi akhirnya apa? Ditembak lah itu. Akhirnya iya ini terjadi perselingkuhan sampai perzinahan loh ini. Ini yang cerita saya. Sampai perzinahan, subhanallah. Bahkan kemarin terakhir itu ngajak dolan itu ke Parangtritis itu, suaminya ikut, istrinya ikut, ini ngajak dolan. Jadi suaminya nggak tahu kalau ini berhubungan dengan ini. Bayangkan loh. Itu loh yang saya katakan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ini bukan cerita kisah-kisah di masa lalu. Bahwa saya cerita ini kisah-kisah nyata, bahwa faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan. Jadi jangan dengan kepedean. Bahwa jangan bisa sendiri, atas usaha saya sendiri, karena saya orang takwa, orang soleh, saya pasti jauh. Dan enggak. Faman zuhziha, barang siapa yang dijauhkan. Artinya di situ ada kalimat aktif, yang aktifnya adalah Allah yang aktif menjauhkan jenengan. Jadi hati jenengan dikaruniai kok tidak suka dengan kemaksiatan, itu dijauhkan dari neraka jahanam, itu keberuntungan. Faqad faz, ya kan? Itulah yang namanya kemenangan yang sejati. Bayangkan, apalagi kalau jenengan punya kemampuan dan jenengan diberi karunia, jenengan diberi kekayaan dan jenengan diberi karunia untuk bisa mengoptimalkan kekayaan itu luar biasa lagi. Nek orang duwe ngono wong orang duwe. Ya kan? Tapi kalau jenengan punya kok kemudian jenengan dikasih kesadaran untuk mendekat kepada Allah. Wa udkhilal jannah. Konsekuensinya kan jelas nih,
faman zuhziha barang dijauhkan, konsekuensinya wa udkhilal jannah, konsekuensinya masuk surga otomatis itu maksudnya. Berarti memang ini sesuatu yang berlawanan. Jika jenengan tidak melakukan itu, yang jenengan pasti waktunya akan digunakan untuk yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah konsekuensi seperti itu. Memang demikian keadaannya. Pilihannya adalah kutub positif dan kutub negatif. Netral-netral wae angel. Makanya surga itu kutub positif dan kutub negatif kan. Positifnya ke surga, negatifnya ke neraka jahanam. Ada di bukit A'raf di tengah-tengah. Itu hanya faktor menunggu. Ini yang membuat salah satu orang punya aliran tersendiri, Mu'tazilah. Padahal gurunya adalah Imam Hasan Al-Basri, Ahlus Sunnah. Gara-gara bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, di mana nih letak orang yang 50 dan 50 timbangannya? Timbangan awalnya 50, sing elek sing apik 50. Ning ndi iki wonge? Itu akhirnya berkembang, bertimbullah yang namanya Mu'tazilah yang sekarang berkembang, subhanallah. Orang yang pakai pemikiran saja, ingin mengedepankan pemikiran, tidak mengedepankan dalil. Padahal wong pinter repol. Itu pinter repol. Orang ini orang yang tokoh yang sangat pintar. Orangnya kemudian nggak bisa ngomong lo, istilahnya Pak Cadel. Suatu ketika dijebak oleh orang-orang pintar yang lain, suruh ceramah, membuka sebuah perhelatan besar. Dia bisa ceramah 1 jam tanpa mengeluarkan huruf ro. Saking pintarnya, bayangin orang pintar kayak gitu aja bisa keliru. Makanya saya katakan faman zuhziha, barang siapa yang disuruh, jangan pernah berpikir bahwa pintar-pintarnya saya sehingga saya akan jauh. Saya kuat kok, nggak bakal tergoda dengan dia. Enggak begitu. Demi Allah, karena kita mendatangkan rahmat Allah, mau duduk seperti ini, itu kan mendatangkan rahmat Allah, membuat jenengan itu dibuat rahmat Allah turun ke jenengan. Maksudnya dibuat jenengan itu hatinya tuh ke Allah itu loh. Tapi kalau jenengan duduk ke Allah itu yakin bisa, ya kayak tadi itu, kayak tokoh yang tadi itu, tokoh Mu'tazilah, mau dijebak saja bisa lolos loh, bayangin, ini saking pinternya. Jenengan bisa nggak sekarang ceramah nggak usah 1 jam lah, Pak RT dengan ceramah tanpa ngomong huruf R, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan? Saya kemarin pergi ke pasar, urok lagi, R lagi, kepiye carane? Ceramah orang nganggo huruf R niku pripun coba? Dan dia bisa loh itu. Dan itu ditulis dalam sebuah kitab ceramahnya itu. Subhanallah. Sakingnya. Itu saja bisa keliru. Pahami maksudnya lagi? Bahwa faman zuhziha anin nar. Barang siapa yang dijauhkan, maka untuk dijauhkan itu syaratnya apa? Mengundang rahmat Allah. Maka hal-hal sederhana seperti itu di majelis, jenengan berbuat baik, itu mengundang rahmat Allah sehingga jenengan itu dijauhkan dari neraka. Sejauh itu loh sebenarnya efek kebaikan itu. Makanya seperti Mas D yang jadi RT itu sebenarnya Mas peluang untuk menjadi orang yang sangat baik. Nggak usah mikir balasannya dibaik, itu urusan lain itu. Itu jenengan nggak ada urusan dengan orang yang dibaik. Orang ditolong oleh jenengan itu fasilitas dari Allah saja itu. Sebenarnya kalau yang paham, didatangkan orang berkebutuhan dengan jenengan itu sebenarnya fasilitas dari Allah untuk jenengan berbuat baik. Karena harus ada peluangnya, ya enggak? Berbuat baik itu harus ada peluangnya. Nek wong sugih kabeh jenengan sedekah karo sapa? Ya enggak? Bahwa ada peluang buat kita dan kita enggak berurusan dengan dia. Enggak ada urusan dia terima kasih atau tidak dengan kita. Dalam ayat banyak hadir. Jangan sampai kita memberikan sesuatu kemudian kita berharap kebaikan dari dia. Keliru. Bahwa dia rezekinya dari kita, alhamdulillah. Tapi jangan pernah menganggap dia rendah karena kita berikan. Makanya katakan faman zuhziha. Benar-benar kalau orang dijauhkan itu masya Allah. Quran surah Ali Imran 185. Nah ini hal yang penting, hal yang sangat penting harus kita ingat-ingat terus. Kemudian kita terakhir kemarin udah bahas Al-Munafikun 9-11, Al-Mu'minun 99 mulainya. Insya Allah. Ini masih di bab yang sama. Ini memang bab yang cukup mendalam untuk akidah kita. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un la ali a'malu sholihan fima tarab kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumil yub'atsun. Kita sudah bahas itu. Kemudian kita juga sudah bahas idza nufikha fis-sur, yaitu ketika ditiupkan tiupan sangkakala yang dibangkitkan, maka fala ansaba bainahum, maka tidak ada lagi pertalian saudara, pertalian nasab. Bapak ibu saudara kelingan waktu itu dalam satu fase itu, dalam fase itu nasab tetap nasab nanti di sana. Kemudian dikatakan wala yatasaalun, tidak ada lagi saling bertanya sama sekali karena memang sudah nggak sempat
Masing-masing sudah sibuk dengan dirinya masing-masing. Buah dari perbuatan kita hari ini. Makanya dikatakan kalaupun kita melihat orang yang memikul dengan pikulan yang berat walaupun orang tua kita nggak bisa apa-apa. Naudzubillah, misalnya ibu kita kebetulan diuji oleh Allah, kemudian dia mendapatkan memikul beban berat, kita nggak bisa apa-apa. Sekarang kita masih bisa. Sekarang kita masih bisa dengan istighfar. Sekarang masih bisa sekarang. Jangan masih punya kesempatan. Jangan cinta betul sama ibu sama bapak, lakukan dengan banyak istighfar dan banyak sedekah atas namanya. Sekarang masih bisa, sekarang loh. Tapi ketika ditiupkan kebangkitan nggak bisa. Karena apa? Kita itu sibuknya popoan ngurus diri kita, gak sempat ngurus orang lain. Walaupun nanti dikatakan fala ansaba bainahum, tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka. Yauma iti wala yatasaalun, hari itu tidak ada lagi saling tanya. Saya dengan seperti ini sekarang kita bisa berkumpul seperti ini. Tapi pada saat nanti dibangkitkan, udah masing-masing. Makanya baik-baiklah sekarang, mumpung masih ada kesempatan. Istri panjenengan, anak panjenengan sekarang masih bisa saling pada waktu itu, pada saat dibangkitkan udah nggak lagi. Nah, kapan nanti kita berkumpul lagi? Di surga Aden. Kalau sudah sama-sama lolos semuanya, nanti kita dipertemukan oleh Allah di surga Aden. Kita berkumpul, nasab kita ke atas, nasab kita ke bawah. Sopo tuh deben sana dengan disarati di dalam ayatnya orang-orang soleh di antara mereka. Jadi yang akan ketemu dengan kita ya yang soleh-soleh, mbah-mbah kita yang soleh, mbah-mbah kita yang pecicilan juga ketemu. Itu. Tetapi juga insya Allah ada syafaat bahwa misalnya contoh di keluarga kita ada yang syahid, itu diberi hak untuk 70 anggota keluarganya, orang terdekatnya. Makanya kalau ada yang syahid di antara keluarga kita sebenarnya keberuntungan buat keluarganya. Maka ketika dia sudah syahid, tugas kita apa? Doain sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan itu besok nanti ingat kita. Itu. Masya Allah. Nah itu, jadi dikatakan kemarin juga di ayat berikutnya, faman sakulat mawazinu, barang siapa yang timbangan baiknya berat, faulaika humul muflihun, itulah orang yang beruntung. Maka ini dimensi ukuran. Sekali lagi saya ulang, ini dimensi ukuran. Berarti sekecil apapun kebaikan, oh itu manfaat. Faman sakulat mawazinu, barang siapa yang timbangan kebaikannya berat, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Mereka itulah orang yang beruntung. Ini jelas orang-orang yang paham matematika kan jelas banget kayak gini, ya kan, bahwa timbangan seberat apapun, dikatakan seberat zarah pun akan punya pengaruh ya terhadap posisi kita di sana. Maka jangan remehkan kebaikan walaupun kecil. Jangan tunggu kita punya kemampuan besar untuk bisa melakukan hal yang besar. Makanya besar itu kan relatif, sebagaimana orang penghasilan 100.000 ngasih 10.000 itu kan besar sekali, 10%, ya kan? Tapi kalau orang 100 miliar ngasih 1 miliar, 1%. Dan Allah nilai itu. Allah tuh nilai itu. Terhadap kesesuaian timbangan itu dinilai juga itu. Karena kualitas kondisi hati kita ketika kita beribadah itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa teknisnya kita memberikan iya, tetapi unduru, lihatlah kepada ila qulubikum, kepada kondisi hati kita. Dikatakan sesungguhnya Allah innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah itu enggak melihat bentuk badan kita, harta kita, gantengnya kita, walakin akan tetapi Allah melihat yanduru ila qulubikum, kondisi hati kita. Makanya bisa jadi orang sedekah 100.000 dengan sedekah 1 miliar bisa jadi kualitasnya bagus. Yang 100.000 tergantung seberapa persentase terhadap kepemilikan dan seberapa kondisi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan faman sakulat mawazinu, barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih banyak, maka dialah orang yang beruntung. Berarti sebaliknya waman khaffat mawazinu, barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan, faulaikal ladzina khasira, maka dialah orang yang merugi. Dan dikatakan merugikan dirinya dia. Minggu lalu sudah saya bahas khasira anfusahum. Itu kan jelas nggih? Jadi kalau dia berbuat elek-elek sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Adapun orang lain yang kena akibat buruk dari perbuatan jenengan, itu dia terhitung sendiri. Tapi secara asal perbuatan maksiat jenengan, kekeliruan jenengan itu merugikan jenengan sendiri, bukan merugikan orang lain sebenarnya. Maka kalau dikatakan jenengan katanya cinta betul dengan diri sendiri, lah bentuk cinta itu ya dengan berbuat baik.
Gitu, logik nggak maksudnya? Karena kalau keburukan membuat kerugian, kata Allah ini, setiap keburukan yang jenengan buat, yang di sini dikatakan pokoknya timbangan elek lu akeh, itu kerugian untuk panjenengan sendiri, ya kan? Berarti kebaikan-kebaikan juga akan mempengaruhi kebaikan jenengan. Maka sesungguhnya amal soleh itu kepentingannya terhadap diri panjenengan sendiri. Dan ini manusiawi Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya. Ini manusiawi ini. Secara asal orang itu pengen selamat dirinya. Maka Allah fasilitasi itu gitu maksudnya itu. Adapun orang lain yang jenengan tolong, itu fasilitas saja sebenarnya. Sebenarnya itu keselamatan jenengan sendiri, keuntungan jenengan sendiri sebenarnya. Nah, ini yang namanya kemudian kalau di dalam bahasa tazkiyah nufus, ada kitab namanya Tazkiyatun Nufus. Kitab tersendiri persoalan hati, dikatakan ini ya di antara definisi ikhlas, ya kan? Kenapa? Jenengan itu memang benar-benar karena Allah, nggak ada urusan dengan orang yang jenengan tolong. Masya Allah. Saya cerita sedikit di antara yang rutin. Saya itu dapat rutin kiriman untuk anak saya itu dari orang baik. Itu kemarin 2 bulan itu nggak kirim. Dan ini baru kejadian selama sepanjang hidup ini, sepanjang maunya beliau sejak anak saya SMP. Saya khawatir dia sakit karena nggak lazim. Jadi saya WA, namanya orang saya yang dikirimi mau WA kan mikir, khawatir dikira ngoyak-oyak. Tapi tentu saja niat karena Allah. Tapi saya juga tetap menghitung teknis manusiawi bahwa khawatir nanti jadi pikiran. Setelah 2 bulan berlalu, saya WA. Setelah diskusi dengan anak-anak dengan istri, baru saya WA, Assalamualaikum. Apa jawabannya? Ngapunten, Hid, saya itu 2 bulan ini begini. Itu loh. Orang baik itu begitu itu. Saya cuma Assalamualaikum. Jawabannya pada panjang banget. Merasa berkewajiban, padahal bukan kewajiban dia. Enggak juga enggak apa-apa toh. Enggak ada. Karena dia merasa berkebutuhan. Kalau saya lihat WA belakangan, karena dia merasa berkebutuhan, itu bukan kebutuhan saya kata dia. Itu kebutuhan saya. Persoalan saya yang kirim itu kebutuhan saya, makanya dia minta doa mudah-mudahan rezekinya kembali baik. Alhamdulillah bulan Agustus ini udah kirim lagi. Nah di bulan Agustus ini juga rencananya mau mengeksekusi tanah itu mas. Jadi kemarin itu karena itulah kemudian ini sebegitunya orang yang paham itu seperti itu. Sampai sebegitunya nggak ada urusan wahidnya maksudnya. Dia urusannya saya melakukan ini adalah kepentingan untuk saya pribadi. Dan itu kan manusiawi ya enggak? Secara asal jenengan kan pengen selamat. Ya kan secara asal. Artinya jenengan ki jenengan ora apik banget ora janjane nulungi wong janjane jenengan pengen selamat. Iya kan seperti itu dan Allah fasilitasi itu maksudnya. Dan dengan dibimbing seperti itu nanti jenengan akhirnya sampai betul-betul jenengan cinta betul kepada saudara panjenengan. Karena di dalam hadis lain dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi. Tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang sampai jenengan mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Sampai ke situ juga akhirnya nanti. Sampai ke situ juga. Jadi sekali lagi waman khafat mawazinu, barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan berarti enteng faulaika allati khasiru, mereka itulah orang yang merugikan anfusahum dirinya sendiri fi jahannam khalidun, dan dialah orang yang di jahanam selama-lamanya. Ingat, ini belum selesai di sini ya. Kata-kata timbangan berat itu yang khalidun di sana adalah yang betul-betul kekafiran. Karena kalau yang masih punya la ilaha illallah tetap akan kembali ke surga, ya kan? Meskipun dikumbah disit. Saya sering mengatakan dikumbah disit. Jenengan kebayang nggak? Dikumbah disit. Maka saya kalau melihat itu langsung saya ke belakang nyapu. Di tempat saya banyak pohon jati, nyapu. Saya sumut apa namanya itu kotoran-kotoran jelus. Kemudian saya mendekat ke api itu. Sengaja saya mendekat. Subhanallah. Iki api dunia koyo ngene panas kok dikumbah disit wani. Paham nggak? Maksudnya gini loh, berarti perbuatan baik sekecil apapun kalau bisa dilakukan kata Rasulullah falyaf'al, lakukan. Perbuatan elek sekecil apapun kalau bisa kita hindari, karena itu loh panas dunia aja kayak gitu itu. Coba dengan sekali-kali praktek. Saya sering praktek itu. Nyapu, tak obong set, nyerak. Panas koyo ngene iki. Lah kok ana wong wani-wanine pengen dikumbah dhisik.
Karena saya katakan wani-wani dia berani berbuat maksiat kan dia tahu resikonya. Mbok wong ora sinau agama tetap ngerti kan bahwa elek itu berakibat seperti itu. Ya kan? Allah mumpirang dino, orang Yahudi mengatakan Allah mumpirang dino neng neraka baru kowe metu. Itu pemikirannya orang Yahudi. Banyak ayatnya seperti itu mengatakan seperti itu. Subhanallah. Nah, kita dari sini kita tahu waman khafat mawazinuh berarti sekecil apapun perbuatan baik yang jenengan mampu lakukan. Sekali lagi itu kepentingan anfusahum untuk jenengan piyambak. Dan ini harus ditanam. Itulah yang akan menjadi bibit ikhlas buat panjenengan. Sebelum jenengan paham seperti ini, definisi ikhlas akan susah. Ada orang mengatakan, loh jenengan lakukan itu karena jenengan punya keinginan supaya selamat. Iya, memang itu perintah Allah. Memang itu perintah Allah. Memang itu perintah Allah. Di antaranya di dalam ayat Ali Imran misalnya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah terhadap ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi motivasi kita melakukan kebaikan memang surganya Allah. Bukan berarti tidak ikhlas ketika kita mengharapkan surganya Allah. Orang-orang mengatakan, ini sing arep surga berarti nek ora ana surga kowe orang ibadah no. Lah wong ada surga kok kalau nggak ada surga. Paham ya maksudnya Kadang-kadang kan terasa lebih indah itu. Saya tuh lebih ikhlas. Orang-orang tasawuf. Saya lebih ikhlas. Saya nggak berharap surga. Ini orang ana surga, orang neraka, aku tetap ibadah. Kata saya, bel. Itu justru yang keliru wong perintah. Itu menyelisih perintah Allah. Allah sendiri yang perintahkan untuk bersegera terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu dipahami Makanya kalau jangan hanya lihat YouTube kok bahaya banget. Sekarang tuh banyak banget yang kayak gitu. Karena lebih indah itu kesannya, lebih indah, lebih ikhlas. Allah nih Ustadz kan ngajari karena surga, orang surga, orang neraka. Oh, nih iki lho aliranku. Orang surga, orang neraka tetap ibadah, tetap sedekah. Keliru itu justru. Itu yang keliru. Kemudian kemarin juga kita sudah terangkan di dalam Quran surah Abasa tentang perilaku manusia pada waktu itu. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang pada waktu itu akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Lari bahkan dari ibu dan bapaknya. Bayangin. Piye coba? Hari yang sangat dahsyat waktu itu. Bapak ibu kita yang sangat kita cintai saja kita lari darinya. Sebagian mengatakan seorang ayah lari dari istrinya karena takut dituntut sama istrinya. Paham ya? Di antara tafsirnya itu. Kenapa seorang bapak lari anaknya? Takut dituntut sama anaknya. Mak dek ben ning dunia aku ngene-ngene iki karo aku ora dididik misalnya, dituntut. Itu masalahnya. Makanya mereka tuh lari dari berusaha menghindarkan kewajiban diri sendiri saja sudah hancur lebur, apalagi menanggung kewajiban yang terkait dengan orang lain. Maka ini yang kadang-kadang membuat saya nelongso kalau misalnya berbicara seperti ini tentang betapa kalau kita pulang kepada Allah, mungkin kalau kita dosanya dengan Allah, itu Allah Maha Pengampun. Tapi kalau udah bersinggungan dengan manusia, aduh repot banget. Maka usahakan di dalam hidup ini jangan berselisih dengan orang, jangan nyakitin orang. Jadi persoalan hutang piutang juga kadang-kadang kita berat sekali. Kalau sampai mati kita masih punya hutang, memang berat secara hukum. Tapi mudah-mudahan dengan kita niat betul menyelesaikan, mudah-mudahan Allah selesaikan dengan caranya. Kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang umat zaman sekarang, umat Nabi Muhammad SAW meninggal dalam kondisi punya hutang sangat banyak. Tetapi kita berprasangka baik kalau kita tidak niat ngemplang, mudah-mudahan Allah selesaikan karena ada hadis lain. Tapi hadis ini nggak saya sampaikan. Nanti terlalu bermudah-mudahan di dalam persoalan harta. Intinya pokoknya ancaman terhadap hutang piutang memang berat, tapi ingatlah rahmat Allah juga luas. Yang penting kita niat betul, ingin selesai. Ya kenapa? Di sini dikatakan wa ummihi wa abih, bahkan dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari wa sahibatihi wa bani, dari istrinya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzi sa'nu yu'nih. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Nah, ini Bapak semuanya,
Ini kan 99. Nanti jenengan lengkapi nggih. 99 sampai 115 sebenarnya dalilnya. Nggih. Surat Al-Mu'minun ayat ke-99 sampai ke 115. Nggih. Tapi saya pembahasannya tak lompat, nggih, tak potong sebagaimana dalam kitab ini, nggih, dipotong. Sebenarnya kalau jenengan mau baca lebih lengkap lagi, nggih, itu lebih bagus. Ini kan dari 103, nggih, kemudian 104, kemudian di sini lompat ke 112 di kitab ini. Di kitab ini. Tapi kalau jenengan mau ada waktu kesempatan, bacalah 99 sampai 115 karena itu akan melengkapi contoh-contohnya, ya, akan melengkapi contoh-contohnya. Di sini dikatakan di 104-nya setelah waman khaffat mawazinu, ya, dikatakan wajah mereka dibakar api neraka dan mereka di neraka jahanam dalam keadaan sangat menyeramkan. Ya. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Ada keterangan begini, ini jangan perhatikan betul ya, bagian ini. Ya. Bukankah ya, ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya? Ini adalah bentuk siksaan mental. Jadi di akhirat itu siksa itu ada dua. Siksa secara fisik, yaitu dalam bentuk betul-betul fisik. Yang kedua secara mental. Dia tuh mengeluh dengan muka yang terbakar di 104 ya, muka terbakar karu-karuan. Dia tuh mengeluh, ya Allah, yo orang ini banget toh. Tapi dikatakan alam takun ayati tutla alaikum. Bukankah ayat-ayat tentang semua ini sudah kuberikan kepada kalian? Tapi kalian selalu mendustakan. Nah ini ayat ini kan sudah sampai kepada jenengan. Ini kan sampai kepada jenengan nih. Saya nggak tahu jenengan udah pernah baca atau belum. Ya kan? Sudah pernah baca belum? Hari ini jenengan sampai ini pada ayat ini. Berarti ada keterangan dari Allah. Sudah sampai peringatan-peringatan itu pada kalian, sehingga jenengan nggak ada ruang lagi untuk mengeluh di sana. Kalau jenengan sampai ketimpa yang berat di akhirat, jenengan nggak punya ruang untuk mengeluh. Sudah sampai kepada panjenengan ayat-ayat demikian. Dan secara asal zaman sekarang sebenarnya semua orang sudah sampai. Kalau orang sudah baca Alhamdulillahirabbil alamin, berarti sudah sampai ayat dari Allah. Tinggal meneruskan kan dia sampai An-Nas. Itu sayangnya kita mendustakan. Allah ngopo, mendingan nonton kasus Vina rambung-rambung. Bayangin, ya enggak? Nah maka ini diperhatikan betul. Kemudian ayat 112 sekarang. Qala kam labistu fil ardi adada sinin. Allah bertanya bukan tidak tahu. Allah sudah tahu jawabannya. Allah bertanya, memberitahu kita maksudnya. Berapa lama kamu tinggal di dunia? Pertanyaan dengan nada kecaman. Maksudnya kita tuh udah dikasih waktu panjang, Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya. Kita tuh udah dikasih waktu yang panjang untuk sadar, gitu, untuk berbuat baik. Ada waktu. Walaupun kemudian di sini dikatakan jawabannya apa? Sebentar. Dikatakan apa? Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di dunia? Pertanyaan dengan nada kecaman. Kemudian dijawab apa? Dijawab apa? Sehari atau setengah hari, jawaban kita. Sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah pada mereka malaikat yang menghitung dan mencatat umur manusia, dan manusia yang tahu perhitungannya. Kamu tidaklah tinggal di bumi melainkan sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui. Maksudnya begini, waktu panjang diukur dengan ukuran dunia plus minus 60 tahun. Tapi sesungguhnya waktu itu dibandingkan dengan akhirat itu terlalu pendek. Coba kembali ke masalah untung rugi ketika ditanya tentang masalah kecerdasan. Siapa yang cerdas ya Rasulullah? Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik kehidupannya setelah kematian. Ini dikatakan kalian itu hidup di dunia itu sebentar saja, sesaat, ya kan? Wong sesaat gue kok taat kok ora gelem. Paham enggak? Wong ngerti wong sesaat kok nggo sing ngelek, paham enggak? Coba bayangin. Jangan bayangin. Kita itu akan hidup selama-lamanya di sana. Dikasih waktu di dunia sesaat saja. Sebenarnya dibandingkan nanti kehidupan di sana, tahan-tahan ya, sabar ya di dunia ya, sesaat saja.
Sesaatmu itu akan dipanen sepanjang-panjangnya di sana. Paham nggak? Makanya katakan siapa yang cerdas? Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Karena sejatinya di dunia dikatakan sesaat saja. Ditanyakan oleh Allah, berapa lama kamu hidup di dunia? Di ayat 113 dikatakan, Allah berfirman, kamu tinggal di bumi, melainkan sebentar saja. Kalau kamu sungguh mengetahui bagi siapa? Orang yang belajar, kayak kita kan belajar, tahu bahwa ada perbandingan maksudnya. Bahwa kehidupan dunia memang sebentar saja. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian untuk main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Bayangin. Jadi Allah itu mempertegas, kita diciptakan itu bukan dalam rangka permainan. Kita ditugasi untuk berbuat kebaikan di dunia. Sesaat saja sebenarnya, sesaat saja. Makanya kalau kata anak masuk kita menderita, jangan ingat-ingat, penderitaan saya itu berapa lama? Sampai digambarkan bahwa ada orang yang menderita dari awal sampai akhir. Pak Tovan itu cerita ke saya, lahir sudah tidak punya ayah. Ini kan ada kan orang yang betul-betul lahir gak punya ayah, baru sebentar ibunya meninggal, sedulurnya mati kabeh. Orang dia konco plus itu sedulur plus susah nganti tekan mati susah. Itu pun sebenarnya sesaat saja. Kalau kita sabar, balasannya itu hum fiha khalidun. Itu maksudnya itu. Jadi ini tuh memotivasi kita untuk jadi orang yang betul-betul karena Allah. Kalau kepeksa nih Mas Wawan, tadi pengusaha sugih men Mas, kepeksa Mas. Masih nggak sugih kepeksa Mas. Karena apa? Karena resiko jadi orang kaya itu berat banget gitu. Sebagaimana saya sampaikan, gagal kabeh wong sugih. Firaun gagal, Namrud gagal, Korun gagal toh itu tokoh-tokoh besar. Makanya saya bilang kepeksa nih Mas Wawan jadi orang kaya Mas Wawan. Jenengan sabar Mas Wawan jadi orang kaya. supaya tadi itu loh. Jenengan cuma sesaat. Kalaupun jenengan mengatakan saya bahagia pada kekayaan saya, sidik sebentar Mas, sebentar. Maka bersabarlah dengan kekayaan, yaitu dengan apa? Jangan pakai sedikit, sisanya gunakan sebanyak-banyaknya orang. Jangan mengatakan enak kayak orang kerja popo entuk. Dia itu fasilitas untuk jenengan. Orang miskin itu fasilitas untuk jenengan sebenarnya. Yang Allah tunjukkan pada jenengan untuk jenengan berfasilitas besar di akhirat. Masalahnya kalau orang nggak pengetahuan kan nggak begitu. Enak kayaknya sing kerja kono sing entuk. Kadang-kadang malah begini, kadang-kadang subhanallah. Nek kayak wong ki ora sah kakean, ndak dadi males, kok mikir ngono kuwi lho. Kadang-kadang begitu ya enggak? Seolah-olah kata-kata itu benar. Lho wong kita ngekek itu urusan kita dengan Allah, bukan urusan dia. Itu loh Mas Wawan. Makanya saya katakan bersabar jadi orang kaya Mas Wawan. Bersabar jadi orang kaya Mas Wawan. Nanti kalau Mas Wawan diberi kekayaan, bersabar. Yaitu apa? Kita ridho bil qalil. Ridho dengan yang sedikit, karena fisik kita dikatakan qala kam labistum fil ardi adadasinin. Cuma berapa lama tuh kamu hidup di dunia ini? Kata Allah, kamu tuh hidup di dunia sebentar aja. Wong sing sebentar kok yo gawe elek. Itu maksudnya itu. Sayangnya yaitu tadi, kalau diberi kelebihan memang kebanyakan gagal rumong sone iki suwi itu. Subhanallah. Maka dikatakan, maka apakah kamu mengira bahwa aku ciptakan kalian untuk main-main, dan apakah kalian mengira tidak akan kembali kepadaku? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian pikir kalian tidak akan dikembalikan? Ini yang jelas toh ini. Orang matematis pasti tahu. Kata-kata wa annama ilaina la turja'un. Opo tok pikir kowe ki ora dibalikke nyang aku. Paham gak maksudnya? Yang namanya dibalikke jenengan punya tanggung jawab. Iki lho tok fasilitas, saya kasih fasilitas modal, umur, sehat, suki pikir tak balik kembali ke saya. Maka ada kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna sesungguhnya lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya ilaihi kepada dia Allah rajiun dikembalikan. Ini harusnya membuat kesadaran kita benar-benar sadar sepenuhnya ini. Sehingga perbuatan kita di dunia itu benar-benar karena Allah, Jangan lagi ada kalimat kayak tadi nih. Kalimat kita mau bantu orang kok enak mendek.
Jangan dikasih banyak-banyaknya, nanti jadi malas. Dia malas itu urusan dia. Dan nggak ada jaminan jangan kasih banyak di malas. Enggak, saya nggak yakin seperti itu. Nggak yakin, bapak-bapak semuanya. Kita aja yang kadang-kadang pelit karena berhukum dengan berbagai macam hukum dunia. Subhanallah. Kemudian fa'ata'alallahu, ya dikatakan, ya, Malikul Haqqu, ya, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain dia, Tuhan yang mempunyai arsy. Sering Allah itu menyebutkan arsy, ya, karena dia makhluknya Allah yang paling besar. Nih, jadi menunjukkan kemuliaannya maksudnya. Karena arsy itu makhluknya Allah yang paling besar. Nah, ini keterangan jelas ya, dari Quran surah Al-Mu'minun ya, dari mulai ke 99. Nanti saya dengan lengkapi sendiri di bagian yang dilompat. Karena di kitabnya begitu, saya ngambil dari kitabnya sehingga saya lompat juga saya lompat. Tentu saja penulis punya pertimbangan. Atau jadi sampai akhir aja. Sampai ayat berapa itu Mas? Kalau Al-Mu'minun 118 atau berapa? 118. Nih, sampai baca sampai 118 ya. Dilengkapi sendiri. Ya. Kemudian ayat berikutnya adalah kembali sudah saya bahas di Miftahul Jannah, yaitu Quran surah Al-Hadid ayat ke-16. Quran surah Al-Hadid ayat ke-16. Nah, ini peringatan besar buat kita. Tolong yang hadir ini ditanam betul. Karena saya membaca khusus ayat ini, saya perdalam di banyak kitab tafsir. Al-Hadid ayat 16. Ini saya juga ambil dari kitab ini, ini saya cuplik dari kitab ini. Kenapa saya tulis lagi? Biar masuk ke dalam sini. Ya, saya punya kebiasaan kalau baca itu biasanya saya tulis ulang. Karena itu cara saya untuk memasukkan gitu. Saya nggak tahu kalau jenengan baca tok bisa langsung connect ya, masya Allah. Gitu. Saya termasuk yang harus nulis. Gitu. Kata Allah, ya, Allah berfirman, alam yakni lilladzi, alam yakni lilladina amanu an takhsa'a qulubuhum li dzikrillah fama nazala minal haqq. Alam yakni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun wa katsirum minhum fasiqun. Jadi alam yakni itu ini sebenarnya kalau kita paham dari awal ayat itu sebenarnya kita udah harus malu. Yang jenengan takoni karo bos. Apa urung wektune toh? Mungkin lanjutannya apa? Lanjutannya mungkin terkait dengan komplain kan. Apa urung wektune kowe iki mangkat apa misalnya. Kalau di sini kata-katanya alam yakni apakah belum waktunya datang kepada kalian lilladina amanu orang-orang yang beriman antakhsa qulubuhum untuk hatinya tuh khusyuk li dzikrillah mengingat Allah wa ma nazala minal haq dan untuk tunduk patuh terhadap kebenaran. Maksud kebenaran di sini adalah Al-Qur'an maksudnya. Jadi ceritanya gini, para sahabat itu sudah mulai seneng guyon ceritanya tuh. Guyon loh. Bukan tuan-tuan atau loh, ini guyon loh, ini guyon. Guyon saja sudah ditegur sama Allah. Alam yakni lilladina amanu an takhsa'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kata Allah. Masya Allah. Jadi para sahabat itu jenuh ceritanya. Ya Rasulullah, tolong dong, ceritalah ke kami. Maka diturunkan Quran surah Yusuf, ya, lengkap mulai dari ayat 3 dan seterusnya. Pokoknya surat Yusuf secara umum. Salah satu kisah paling lengkap di dalam Al-Quran kisahnya surat Yusuf, Nabi Yusuf itu. Itu kisah paling indah yang diceritakan lengkap. Kalau yang lain kan nggak selengkap kisahnya Yusuf, ya kan? Jadi kalau dengan baca surat Yusuf itu menakjubkan. Makanya saya termasuk yang sering mendengarkan kisah surat Yusuf dari A sampai Z. Kenapa? Karena memang menakjubkan, banyak sekali hal. Makanya jangan sempatkan. Jadi kisah-kisah seputar Nabi Yusuf dari awal sampai akhir dalam ayat-ayatnya, jangan baca Quran surat Yusuf, itu menakjubkan luar biasa. Ternyata
Di para sahabat itu kadang-kadang lucu. Wis rampung, isi kurang. Ya Rasulullah, mau cerita lagi yang lain. Gitu loh. Jenuh ceritanya, jenuh, pengen dolan, pengen pit-pitan. Pengen nongki-nongki gitu. Kita kadang-kadang begitu, kadang-kadang gitu. Alhamdulillah saya hal gitunya udah kurang insyaallah sekarang. Setelah saya banyak belajar itu, hal-hal kayak gitu udah berkurang banget lah. Berkurang banget. Kalau dulu ketika di properti kadang-kadang gitu, wengi-wengi jam 11 jenuh. Akhirnya yang magdi sampai jam 1. Siomong duduk-duduk, subhanallah. Ini juga terjadi di dalam para sahabat. Jadi sudah mulai suka sendoguro ceritanya itu. Maka diturunkanlah alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa man nazala minal haq, kata Allah. Apakah belum waktunya buat kalian, hati kalian untuk khusyuk, an takhsha qulubuhum, hati panjenengan khusyuk li dzikrillah, mengingat Allah. Wa man nazala minal haq, dan apa-apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Bayangin, iki mung sendoguro. Kita itu bubuhan, kalau gitu karuan. Itu udah ditegur sama Allah. Dan ini masih di awal-awal Islam, masih di awal-awal perjuangan para sahabat. Artinya nembe awal berjuang wis kon ojo kokean guyon. Jadi memang hidup ini serius ya. Hidup ini memang serius. Saya kadang-kadang melihat orang yang bisa guyon terlalu banyak itu, ya gimana, apa nggak takut gitu. Apalagi kok ngundang ustadz judulnya kudu sing seneng guyon. Itu bingung lagi saya sebenarnya. Saya bingung ngaji seneng guyon itu terus gimana gitu. Tapi ya sekali lagi masyarakat ya, kita menghargai. Harus ada ustadz yang seperti itu biar mungkin menjadi jalan pertama. Saya berprasangka baik. Tapi kalau saya stylenya kayaknya nggak bisa deh kalau saya dipaksa ngono kata ya ra iso kon guyon gitu. Guyonnya saya cuma kayak gini nih gitu. Kon guyon-guyon yang aneh-aneh saya kayaknya nggak bisa. Saya pernah nyoba style itu, jajalah, tak cobalah karena di kampung tepora iso saya. Hatinya tuh bertolak belakang gitu. Makanya cenderungnya ya serius. Kemudian dikatakan, nah ini peringatan, wala yakunu kalladzi nautul kitab, janganlah kalian berlaku seperti orang-orang yang telah diturunkan kitab kepada mereka. Siapa mereka? Al-Yahud wa Nasara. Orang-orang yang sudah diturunkan kitab sebelum kita, yaitu kitab Zabur, kitab Injil. Okay. Ternyata mereka dikatakan min qablu, berarti sebelum kita. Okay. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatola alaihimul amatu faqasat qulubuhum, fatola alaihim, kemudian berlalu waktu yang panjang. Artinya dari proses diturunkan kitab sampai dia membacanya itu sebenarnya udah kasih waktu sama Allah. Fatola alaihimul amatu faqasat qulubuhum, karena terlalu lama. Ini loh yang dikhawatirkan. Kalau jenengan pengennya sendoguro terus, ora gek khusyuk, khawatir faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras seperti batu, sehingga jenengan nggak lagi bisa masuk kepada wilayah-wilayah kebaikan, alias jenengan tidak dapat faman suhsiha, tidak dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Subhanallah. Paham maksudnya gitu? Jadi ayo kita sudah belajar nih, maka sudah saatnya hati kita itu tunduk patuh kepada Allah. Li dzikrillah, kita mengingat Allah terus-terusan dalam semua aktivitas kita. Jangan sampai kayak mereka itu loh, kata Allah, yang diturunkan kitab sudah harusnya dilembutkan hatinya, ternyata faqasat qulubuhum. Dikatakan di ayat wa katsirum minhum fasikun, kebanyakan dari mereka adalah fasik. Fasik di sini artinya dua. Fasik kafir, betulan kafir. Yang kedua, fasik dalam arti mungkin jenengan masih muslim, tapi fasik, banyak berbuat kefasikan, berzinalah. Itu tadi waktunya gerak karu-karuan, duit bukannya lomoh malah jadi pecicilan, makin punya uang malah makin ketok kabeh kebutuhannya. Nah ini kan keburukan, keburukan. Nah ini Quran surah Al-Hadid ayat 16 dengan kalau bisa usahakan baca tafsirnya ini, karena di internet banyak sekarang ya tafsir. Yang berat ya tafsir Ibnu Katsir misalnya, agak berat, itu pemahamannya harus agak dalam. Tafsir Kemenag, tafsir Jalalain, tafsir As-Sa'di, tafsir kontemporer sekarang banyak nih, dengan baca-baca. Jadi ini kisah dari Abu Hatim, meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, ketika para sahabat mulai suka bercanda.
Para sahabat Rasulullah SAW merasa bosan lalu berkata, ya Rasulullah, berbicaralah pada kami. Maka Allah menurunkan, kami menceritakan kepadamu kisah terbaik. Quran surah Yusuf ayat ketiga. Kemudian mereka masih bosan, maka mereka berkata, ya Rasulullah, berbicaralah kepada kami. Maka Allah menurunkan ayat, alam ya'ni lilladzina amanu an tas'a qulubuhum lidzikrillah, dan seterusnya itu. Ibnu Mubarak mengatakan dalam As-Sud meriwayatkan Sufyan mengabarkan kepada kami dari Al-A'masi. Jadi ini teguran di awal Islam. Para ulama menyebut baru sekitar 4 tahun perjuangan Islam. Jadi belumkah datang waktunya, alam yakni, belumkah datang waktunya, antahsya'a, khusuk hatinya. Ini ketika jenengan baca tafsir itu nanti akan diporo-poro begitu sama ahli tafsir nih. Maksudnya alam yakni itu apa, antahsya'a itu apa, minal haqqo itu apa, maksudnya Al-Quran, sehingga saya bisa mengatakan, oh minal haqqo itu Al-Quran karena saya baca kitab tafsir. Kalau enggak kan kebenaran. Maksudnya kebenaran apa? Maksudnya adalah Al-Quran. Kemudian maksudnya antahsya'a qulub itu bagaimana? Gini loh Bapak-bapak semuanya. Begitu dengan mengingat Allah, harusnya, maka dikatakan alam yakni, harusnya jenengan langsung lembut hatinya. Sing maune kasar jadi lembut, sing maune galak jadi lembut, sing maune kikir jadi lomoh. Itu maksudnya itu. Dikatakan antahsya'a qulubuhum lidzikrillah. Jadi jangan sampai orang datang ayat, baca ayat, kok podo wae. Baru maca Al-Fatihah karo sak durunge kok podo wae. Tetap wae kasar hatine. Ah itu salah. Belum datang waktunya untuk kalian antahsya'a qulubuhum lidzikrillah. Maksudnya ada perubahan ketika jenengan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya nggih. Jadi wa ma nazala minal haq, maksudnya dan mematuhi yang telah diwahyukan. Fatola artinya apa? Panjang, waktu yang panjang. Amadu, masa yang harus dilalui. Fakosat, sehingga menjadi keras. Nah ini yang sangat kita hindari, keadaan di mana kita menjadi keras hatinya karena itu. Nah ini beberapa ayat yang sangat penting menjadi mukadimah di bab ini. Kemudian di bab ini digambarkan seperti ini kalau jangan lihat ya. Rasulullah menggambarkan tentang seperti ini nih. Jadi Rasulullah pernah bikin gambar kayak gini nih ketika menerangkan ke para sahabat. Ini gambar tentang ini. Nah ini diterangkan ya, bahwa angan-angan manusia itu jauh banget. Ingat ya ini, ingat loh jangan belajar ini. Ini jangan lagi belajar ini nih. Salah satu intisarinya nih. Kebanyakan kita tuh angan-angannya jauh. Dikatakan di sini apa? Ini angan-angan ya. Angan-angannya jauh. Angan-angannya itu jauh ke sana. Padahal ajalnya ini, kebanyakan orang itu nggak akan pernah sampai kepada angan-angannya, terputus di ajal, dan ada rintangan-rintangan di prosesnya. Manusia kebanyakan di sana, ke sana tuh angan-angannya, aduh men, jenengan angan-angannya di sana, padahal ajal jenengan di sini. Padahal di sampai ke sini aja sudah banyak banget rintangan-rintangan tuh, keburukan dari dalam, keburukan dari luar. Makanya jangan berangan-angan panjang. Maksudnya Pak, punya sesuatu kek bermanfaat, punya tenaga kek untuk akhirat, itu maksudnya itu. Kalau nggak dirahmati Allah nggak begitu. Sebagaimana saya berulang-ulang, contoh yang paling mudah itu masalah kekayaan, ini paling gampang memang. Sebenarnya ini berlaku untuk yang lain, berlaku untuk tenaga, berlaku untuk kesehatan mata, berlaku untuk kesehatan perut, berlaku untuk kesehatan tangan. Menyegerakan potensi itu untuk surga, itu seharusnya dilakukan. Yang sering terjadi orang ditambah sehat, ditambah dolannya, itu loh masalahnya, paham nggak? Ditambah suki, ditambah ketok pajero spotnya, jadi malah jadi miskin, paham nggak? Itu loh maksudnya. Padahal angan-angan kita tuh coba sana. Padahal ajal kita di sini. Jenengan urung sempat apa sodako dengan uang yang Allah berikan tambahan ke jenengan. Penghasilan maunya 1 juta, motor cukup. Penghasilan 10 juta, motor nggak cukup jadi mobil. Sehingga 10 juta itu lebih kecil dari 1 juta. Angan-angan jenengan jauh banget. Padahal jenengan ajalnya di sini. Urung juga jenengan ketambahan fasilitas untuk berbuat baik. Wis mati. Paham ya? Kan kadang ada orang ditakdir begitu, usaha mau neki biasa-biasa saja, kemudian jadi besar usahanya. Tiba-tiba setelah besar dia pengen punya cabang. Pak Tono cerita ke saya, Pak Tono itu masuk tahan. Saya ditawari bank bola bali muter, bank banyak banget nawarin supaya bikin cabang, gitu kan. Tapi saya nggak pernah mau. Kenapa? Ingat, gitu. Ingat kalimat-kalimatnya Ustadz, bahayanya riba itu. Nggak berani dia. Padahal yang nawar udah banyak banget itu. Yang namanya udah banyak banget, Masya Allah.
Ini namanya usaha jalan itu bang itu ngantri, jadi kan harus tahu itu. Ini Pak Tapan ini. Pokoknya usaha melakukan bang ini ngantri. Tuh coko-coko nyem kayak gitu. Genjiku pinjaman. Selalu seperti saya juga dulu begitu di perumahan. Si ngantri bang iki. Dimuliakan gitu. Masya Allah. Padahal nek nyini wis keri atau diantem. Nah seperti itu. Nah ini juga berlaku untuk selain harta, kesehatan jenengan segerakan tuh kesehatan untuk beribadah, jangan kemudian nunggu sakit baru tadi orang iso nyang masjid. Nah ini sering terjadi ya, menyegerakan di dalam kebaikan. Nah ini yang kita bahas pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita di berikutnya masuk ke pengaruh mengingat kematian Pak bagi perbaikan jiwa. Siapa yang banyak mengingat kematian akan dikaruniai 3 hal kemarin sudah kita bahas. Anjuran ziarah kubur bagi laki-laki nanti kita juga bahas. Kemudian yang sibuk, yang tobat, yang arif, nanti didefinisikan. Yang sibuk, yang tobat, yang arif itu siapa? Ya kan? Kemudian sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Salah satu di bab ini itu. Nanti kita bahas insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita pagi ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Nanti kita ngobrol santai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.